Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk mengikuti sosialisasi mengenai dampak positif. Nah, kenapa Bapak Ibu dampak positif? Karena kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dimaksud di sini adalah untuk menciptakan kondisi sekolah yang aman, nyaman bagi siswa kita dalam mengikuti pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif di sini kita akan perlu memahami beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama yaitu kita perlu memahami yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua kita perlu memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian kita perlu juga memahami kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian kita perlu juga memahami 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir kita akan belajar untuk memahami yang namanya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikutnya? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak, Bapak? Setuju. Tidak. Nah, ada yang setuju, ada yang tidaknya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Baik, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Bapak Ibu, yang tidak menyalahkan setuju atau tidak setuju itu adalah pendapat Bapak Ibu. Jadi mari kita pahami bersama apakah sesuai nanti Bapak Ibu yang menjawab dalam hatinya. Baik Bapak Ibu, yang di sini kita pahami yang pertama adalah disiplin. Nah, kalau dari segi arti kata, disiplin ini bisa berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Jadi disiplin dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kisah Bapak Ibu, yaitu A dan B. Nah, seorang yang bernama A di sini mempunyai sesuatu yang sangat berharga sekali. Dia itu menyimpannya di dalam tanah. Kemudian si B berusaha atau ingin agar si A ini membuka dan memberikan sesuatu yang ada di dalam genggaman si A. Nih, si B dengan menunjukkan, kemudian dengan rayuan, ada paksaan sedikit. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau nak tangan si A yang terbuka memberikan kepada si B? Ya, mungkin dia mau, mungkin juga tidak, Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu, siapa yang mengontrol untuk si A ini mau membuka tangannya? Siapa yang memiliki kuasa untuk mengontrol Dirinya sendiri. ya, dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita pahami sedikit di sini ada miskonsepsi tentang kontrol guru terhadap siswa. Ada beberapa di sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu setuju atau tidak, yaitu bahwa guru yang mengontrol siswa. Pemahaman kita bahwa kita sebagai guru yang mengontrol siswa. Sebenarnya tidak begitu Bapak Ibu. Sebenarnya siswa mau melakukan sesuatu kalau mereka memang menginginkan. Jadi kalau memang mereka tidak menginginkan, mereka tidak akan melakukan hal tersebut, atau siswa itu melakukan itu karena memang kebutuhannya dia, atau siswa itu memang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Kemudian ilusi yang ketiga yaitu miskonsepsinya, yaitu bahwa semua penguatan positif efektif dan memanfaatkan. Jadi dalam keseharian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu telah memberikan penguatan positif kepada siswa
siswa entah itu pujian, entah itu memberikan hadiah dan lain sebagainya. Tahukah Bapak Ibu, sebenarnya itu membuat siswa itu ketergantungan. Jadi kalau misalnya kita akan berikan pujian, mungkin dia tidak termotivasi untuk melakukan hal yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berpendapat bahwa kita memberikan kritik atau membuat dia merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Nah, mungkin Bapak Ibu memberikan kritik yang agak pedas pada siswa. Kita berpendapat bahwa siswa itu akan ingat akan nilai positif dari karakter dan disiplin dan lain sebagainya. Nah justru di sini akan membuat siswa itu merasa bersalah, Bapak Ibu. Dia akan berpikir buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi tidak sebagai guru mungkin menganggap bahwa murid itu bisa kita atur dan kita arahkan untuk melakukan yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu, untuk memahami hal tersebut tentunya kita perlu memahami motivasi perilaku manusia ya. Apa sih manusia itu, kenapa dia mau melakukan sesuatu, apa motivasinya? Di sini ada beberapa hal. Yang pertama mungkin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita mungkin mau melakukan sesuatu, mau melakukan hal yang kita inginkan karena mereka takut nanti bisa kena hukum, biar tidak dihukum, atau biar tidak diejek sama teman, kita ikut melakukan itu. Kemudian mungkin karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah mungkin siswa kita mau melakukan itu karena ingin mendapat pujian dari gurunya atau mendapat pujian dari rekan sejawatnya, teman-temannya. Nah Bapak Ibu, yang kedua tadi kira-kira itu motivasinya dari dalam apa dari luar Bapak Ibu? Kedua tadi, yang 1 dan 2 yang tadi yang bicarakan tadi. Ya, itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu yang berasal dari luar. Yang kekuatannya mungkin tidak bisa jangka panjang. Nah, yang ketiga di sini mungkin dia melakukan sesuatu agar dia menjadi orang yang diinginkan, atau dia mempunyai sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa saya harus melakukan itu. Dia menghargai dirinya sendiri. Nah, tentu Bapak Ibu, motivasi inilah yang ingin kita munculkan di sini, yaitu disiplin positif, yaitu motivasi yang berasal dari dalam atau dari internal siswa itu sendirinya. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkannya Bapak Ibu? Yang pertama tentunya kita bisa membuat sebuah keyakinan. Nah, di sini skala kecil yaitu kita membuat keyakinan kelas namanya. Apa itu keyakinan? Keyakinan merupakan nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati Bapak Ibu secara universal. Nah, di mana dengan keyakinan ini orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan itu daripada mengikuti aturan ini tanpa harus didorong oleh biar mendapat penghargaan gitu. Nah, apa tujuannya kita membuat keyakinan kelas di sini Bapak Ibu? Nah, tentunya untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya motivasi ini adalah berasal dari internal atau dalam diri siswa, sehingga tidak terpengaruh meskipun dia mendapat hukuman, nanti ada sanksinya ataupun mendapatkan hadiah, dia akan tetap melakukan karena yakin akan keyakinan itu bahwa benar itu mempunyai nilai yang positif. Nah Bapak Ibu, bagaimana sih karakteristik dari sebuah keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang pertama itu bersifat abstrak atau abstraknya. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat merupakan pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, jadi dengan kata-kata yang positif.
Kalau peraturan mungkin tidak boleh datang terlambat. Mungkin kita ganti dengan keyakinan kelas, datanglah tepat waktu. Ya. Keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak aja. Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, buat keyakinan kelas yang sederhana saja sehingga mudah diingat oleh anak didik kita. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu sendiri, ya, di lingkungan kelas kita atau di lingkungan sekolah. Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam menyusun keyakinan kelas ini. Semua siswa diikutkan dalam membuat keyakinan kelas. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi secara berkala ditinjau lagi keyakinan kelas itu apakah masih efektif atau tidak. Nah, Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkahnya yang kita lakukan? Di sini ada beberapa yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita mengajak siswa kita mungkin di tahun ajaran baru atau di awal pembelajaran itu kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat tentang peraturan-peraturan yang seperti itu. Mungkin sudah ada peraturan Bapak Ibu di sekolah kita yang sudah ditempel, itu kita evaluasi kembali, kemudian mencatat semua masukan-masukan dari siswa, kemudian menyusun keyakinan kelas, yaitu mengubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya di sini, jangan berlari di kelas, kita ubah menjadi berjalanlah di kelas. Atau seperti tadi, jangan datang terlambat, kita ubah menjadi datanglah tepat waktu. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah itu, setelah disetujui, kita buat kesepakatan tanda tangan. Kemudian keyakinan kelas itu bisa kita tempelkan di dinding sehingga bisa dibaca oleh siswa kita, ya, sehingga siswa kita bisa membaca dan mengingat secara berkelas. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya kalau yang gambarkan seperti ini, kita di kelas membuat sebuah keyakinan dan kita tanda tangan bersama sehingga menjadi sebuah kesepakatan di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini juga saya ingin mengatakan sedikit. Tadi Bapak Ibu bilang memberikan penghargaan itu bisa memberikan apa namanya, merupakan disiplin. Nah, bisa memberikan, Bapak Ibu tadi kan bilang ada yang setuju, ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang berikan pemahaman sedikit. Dihukum oleh penghargaan, artinya memberikan penghargaan itu diibaratkan juga sama dengan menghukum. Kenapa Bapak Ibu dikatakan seperti itu? Karena menurut Cohen, yaitu ada beberapa pengaruh yang bisa ditimbulkan dari kita memberikan penghargaan, entah itu hadiah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu bisa memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, jika kita terlalu sering di sini memberikan penghargaan, maka orang tersebut bisa ketergantungan, Bapak Ibu. Tadi kita tidak kasih penghargaan, dia akan motivasinya hilang. Lama kelamaan orang tersebut tidak menyadari tindakan yang dilakukannya atau motivasi internalnya akan hilang, Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif, Bapak Ibu? Karena penghargaan itu diberikan karena ada syarat. Betul nggak? Betul. Nah, kamu bisa menjawab ini, Bapak kasih permen syaratnya. Karena dia termotivasi permen, mau permen ya. Oh, kalau udah ada permen ya tidak mau menjawab, kan begitu. Jadi jika misalnya dia tidak mendapat penghargaan, kemungkinan dia bisa merasa kecewa dan berkecil hati. Kemudian lama kelamaan motivasinya akan hilang, Bapak Ibu. Dan di samping itu tidak efektifnya kenapa? Kita juga harus terus menerus sebagai guru, kita harus terus menerus memberikan penghargaan jika kita ingin anak didik kita melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, di sini kenapa dikatakan merusak hubungan, yaitu menurut pendapat Cohen karena ya, saya
bisa menimbulkan rasa iri. Nah, jadi teman yang tidak mendapat penghargaan dia bisa merasa iri dengan teman yang mendapat penghargaan, sehingga timbul persaingan, Bapak Ibu. Nah, penghargaan tersebut bisa juga dikatakan menghukum. Kenapa Bapak Ibu dikatakan menghukum? Jadi karena antara penghargaan dan hukuman itu sama-sama mengendalikan perilaku seseorang, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya setiap orang, kalau Bapak Ibu mau nak dikendalikan, nah tentunya tidak, Bapak Ibu nih, dalam waktu yang lama misalnya kan kita tidak mau dikendalikan. Jadi penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Misalnya jika seorang siswa itu sangat mengharapkan sekali penghargaan, saya harus begini, saya harus dapat ini agar mendapatkan apa yang dinyanyikan oleh Pak Guru, gitu misalnya. Kalau dia tidak mendapatkan hak itu, dia akan merasa bersalah, merasa dirinya terhukum. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan disiplin positif di kelas, tentunya kita juga memerlukan pemahaman. Di sini kita memahami kebutuhan dasar, itu kebutuhan dasar manusia di sini, Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yaitu yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yang dimaksud seperti misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis itu termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan biologis juga termasuk dalam kebutuhan hidup, yaitu kelangsungan hidup ya. Sehingga kebutuhan hidup ini bisa membuat kita merasa aman. Nah, Bapak Ibu, kita ibaratkan misalnya siswa kita kebutuhan makannya kurang. Apakah dia tidak sarapan di rumah? Apakah dia merasa nyaman kalau bersekolah? Tidak. Kemudian kebutuhan cinta kasih dan kasih sayang. Jadi di sini memerlukan koneksi sosial, hubungan sosial. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalkan siswa yang memiliki cinta kasih, biasanya dia itu ingin disukai dan diterima oleh gurunya, oleh temannya, sehingga mereka bisa akrab, suka bekerja kelompok, kemudian suka belajar bersama gurunya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, di sini kita jumpai banyak sekali Bapak Ibu nih. Bukannya banyak, ada beberapa siswa yang ingin berkuasa, mungkin di kelas dia ingin menjadi pemimpin, ingin menguasai temannya. Biasanya siswa ini sering mau mencoba hal-hal baru, jadi merasa kecewa jika melakukan kesalahan, kemudian selalu ingin mencapai yang terbaik. Biasanya siswa yang ingin kebutuhan penguasaan yang terpenuhi. Kemudian kebutuhan kebebasan. Di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, yaitu mempunyai pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seorang. Siswa ini biasanya banyak yang tidak bisa diam, Bapak Ibu, selalu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, suka hal-hal baru dan menarik. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kesenangan di sini misalnya dia suka bermain, tertawa bersama teman-temannya, kemudian suka mengoleksi barang, kemudian suka melucu atau bergurau. Jadi demikian Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami. Nah, Bapak Ibu, samping itu dalam menciptakan budaya positif di sekolah, tentunya kita juga harus mengetahui di mana posisi kita ya. Posisi kita sebagai guru di sini adalah di mana posisi kontrol kita, sehingga kita bisa memahami bagaimana siswa kita atau bagaimana kita bertindak kepada anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, di sini yang pertama adalah penghukum. Ini Bapak Ibu ada yang merasa di sini sebagai penghukum, bagaimana kalau kita posisi kita sebagai penghukum di sini. Yaitu seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Jadi kita memberikan hukuman baik fisik atau verbal kepada siswa kita.
kamu selalu saja salah dengan ada keras ya, keras ya biasanya itu kita sebagai penghukum. Posisi kita berarti kalau kita melakukan hal seperti itu posisi kita berada pada posisi penghukum. Nah kemudian kita mungkin Bapak Ibu sebagai temannya, sebagai teman di sini, guru ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi atau kata-katanya ya, lebih lembut di sini. Nah di sini pun kita sebagai teman tentunya mempunyai dampak positif dan negatif. Nah positifnya di mana Bapak Ibu? Kita akan menjaga hubungan dengan siswa kita, menjaga hubungan baik. Contoh kata-katanya bisa seperti ini misalnya, ayo bantulah demi ibu ya. Misalnya ada anak-anak yang handal, misalnya kita mengerjakan tugas, ayo bantulah demi ibu. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Kamu dengan bantuan ibu sekarang kerjakan tugasnya. Nah ini hal negatif yang bisa ditimbulkan adalah, nah bagaimana seandainya bapak atau ibu tidak bisa membantu siswa akan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya, dia merasa kecewa ya, ketergantungan. Jadi kalau dia akan merasa pada gurunya itu saja dia tergantung. Jika ada guru lain yang masuk, mungkin anak didik ini tidak menghiraukan. Jadi ada rasa ketergantungan. Jadi Bapak Ibu, kemudian mungkin posisi kita sebagai guru, sebagai pembuat orang merasa bersalah nih, merasa bersalah pada posisi ini. Yaitu guru biasanya bersuara lebih lembut, jadi membuat siswa itu merasa, oh saya salah, saya melakukan ini, oh saya salah, begitu. Menggunakan keinginan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, jadi siswa itu juga menjadi tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah hati. Jadi contoh kata tadi misalnya, oh ya rendah diri ya, rendah diri. Terima kasih Pak. Oh, contoh kata-katanya dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu nak. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah itu. Nah sekarang sebagai pemantau, nah Bapak Ibu, posisi sebagai pemantau kita adalah pemantau berdasarkan peraturan-peraturan. Jadi di kelas Bapak Ibu mungkin sudah ada peraturan-peraturannya. Kita sebagai pemantau, bagaimana konsekuensinya dengan memisahkan hubungan berbagi. Jadi kalau misalnya kelas tidak mengerjakan PR, konsekuensinya seperti ini. Jadi kita memantau pelaksanaan dari peraturan yang ada di kelas. Pertanyaan yang bisa diajukan, kalau siswa akan melanggar peraturannya apa? Atau apa yang akan kamu lakukan? Atau yang terakhir di sini adalah posisi kita sebagai manajer. Nah posisi di sini adalah posisi yang paling bijak di sini Bapak Ibu. Karena apa? Kita berbuat bersama siswa. Kita tidak mencari kesalahan siswa, tetapi kita mengajak siswa agar mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung siswa menemukan solusi atas apa permasalahan sendiri. Mungkin diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Bisa kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Mungkin kita sudah membuat keyakinan keras ya. Apa yang sudah kita yakini? Atau apa yang kamu yakini? Atau bisa juga jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Boleh juga apa rencanamu untuk memperbaikinya? Sehingga sebagai seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswa, tetapi untuk mendidik murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Ada apa perbedaan dari hukum sampai manajer? Nah, jadi tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah untuk mencapai manajer. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini pemahaman ini kita ingin secara sedikit demi sedikit mengubah pandangan kita agar posisi kita bisa menjadi manajer atau bisa. Di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya.
itu kisahnya begini Bapak Ibu. Di awal tahun pelajaran ada salah satu siswa yang datang terlambat ya, tapi gurunya kemudian dia langsung menghukum, disuruh berdiri di depan kelas. Kemudian hari kedua dia datang terlambat lagi, teman-temannya dilempari dengan kertas, semuanya dilempari, karena kalau dia ada murid yang tidak terlambat maka pelajaran tidak akan dimulai. Kemudian hari ketiga dia tidak masuk, tidak ada yang tahu kemana dia. Kemudian hari keempat dia datang pagi-pagi sekali. Jadi bagaimana kisahnya Bapak Ibu? Kemudian dia bercerita. Yang pertama dia terlambat karena ibunya masuk rumah sakitnya. Yang kedua dia datang terlambat karena dia harus menyemangati ibunya di rumah sakit. Yang ketiga dia tidak datang karena ibunya sudah meninggal. Nah di sanalah sangat karu sekali Bapak Ibu cerita di sini. Jadi di sana fungsinya kenapa kita harus menerapkan tadi disiplin positif itu. Nah solusinya bagaimana? Kita tidak harus mendukung siswa tapi menanyakan kenapa alasannya. Jadi bagaimana solusinya Bapak Ibu? Di sini restitusi. Nah, di sini restitusi sebagai sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Baik itu restitusi Bapak Ibu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Nah, di sini restitusinya tidak akan menang kalah Bapak Ibunya, tetapi win-win solution, artinya seantara korban dan si pembuat itu merasa terbantu dan menemukan solusinya di sini. Nah, di mana ciri-ciri restitusi di sini Bapak Ibu? Restitusi bukan menembus kesalahan, tetapi kita belajar dari kesalahan. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa yang menyebabkan dia itu melakukan kesalahan. Kemudian restitusi adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan bukan menyalahkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian Bapak Ibu ciri-ciri dari restitusi. Bagaimana penerapannya segitiga restitusi ini Bapak Ibu? Kita menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinannya. Kita buat 15. Nah sisi menstabilkan bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita bilang misalnya murid berbuat salah, yaitu sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, seperti bisa menggunakan contoh kalimat. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang juga belajar berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, dan kita menstabilkan mungkin anak-anak itu kita panggil, dia merasa tegang, dia datang, atau dia berkelahi, dia masih di dalam kondisi marah, kita stabilkan dulu. Kemudian baru kita mencari sisi validasi tindakan yang salah, baru kita mencari apa sih penyebabnya ya. Menyebabkan restitusi ini tidak menjalankan guru berbicara kepada siswa bahwa melakukan adalah sikap yang baik. Kita tidak mendukung dia berbuat salah, tetapi dalam restitusi ini harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Nah, kita tidak menyalahkan mungkin siswa kita melakukan hal tersebut, pasti ada alasannya.
Nah, untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh validasi. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa menggunakan beberapa contoh kali ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk hari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Dan tindakan yang terakhir yaitu sisi menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah punya keyakinan di kelas. Tentunya setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak kelas yang untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan bertindak menjadi orang yang diinginkan. Nah, contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa yang kita percaya, atau keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas, gitu ya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, banyak sekali Bapak Ibu nanti yang share untuk kata-katanya itu ya. Nah, Bapak Ibu, contoh beberapa diskusi, misalnya ada siswa yang berkelahi, kemudian ada siswa yang ribut di kelas atau mencontek. Kita bisa coba kita bersama-sama untuk menciptakan budaya positif. Tidak ada salahnya kita untuk mencoba. Ya. Bapak Ibu, tadi kita sudah panjang lebar pemaparannya mengenai budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kurang paham dari penjelasan yang saya persilakan. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, namun sebelumnya izinkan saya mohon panjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala yang saya hormati dan juga Pak Komang sebagai fasilitator yang mensosialisasikan disiplin positif pada siang hari ini. Materinya sangat luar biasa. Pada hari ini saya merasa sebagai guru terbuka jendela wawasan yang saya punya, yang dulunya saya nggak tahu apa itu disiplin positif. Tapi perlu juga yang saya ingin tanyakan kepada Pak Komang selaku fasilitator pada siang hari ini, yaitu bagaimana caranya menerapkan sisi 3 daripada segitiga restitusi yang sudah Pak Komang tadi jelaskan, agar saya lebih mendalami dan lebih paham ketika saya nanti langsung praktik di kelas pada saat proses belajar mengajar. Terima kasih Pak Komang. Baik Pak Gede. Jadi bagus sekali dari pertanyaan Pak Gede yang coba menjawabnya. Jadi Pak Gede, untuk menerapkan sisi 3 dari restitusi yaitu ada menstabilkan, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tentunya tahap awal yang kita lakukan adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi kita mendata dulu apa peraturan-peraturan kelas yang ada, kemudian kita ajak siswa kita dari masukan-masukannya, kemudian kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas itu kita bisa jadikan pedoman. Kalau misalnya ada siswa yang membuat masalah, kita bisa menggunakan patokan sebagai segitiga restitusi itu dengan melihat dari keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama dengan siswa. Kemudian Pak Dedek mungkin bisa dipahami